Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk antisipasi pribadi, keluarga, dan untuk orang lain. Jangan lupa memakai masker untuk bepergian, kemudian sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh melalui channel YouTube Pak Guru, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan shalihah. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masih membahas tentang bersuci. Sebelumnya Pak Guru ingatkan, nanti setelah selesai kamu menonton channel YouTube Pak Guru ini, jangan lupa yang pertama adalah absen. Absen melalui link yang akan Pak Guru bagikan. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas. Yang ketiga, mengupload foto tugas melalui Japri. Dan yang terakhir, hasilnya dibawa ke sekolah. Ya, langsung ke Bu Nur bisa, ke wali kelas masing-masing juga bisa. Paham? Baiklah, untuk pagi hari ini tanggal 9 September 2020 kita sudah memasuki bab yang kedua. Ya, sebentar Pak Guru buka. Nah, bab yang kedua adalah cara bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih baik. Jadi, agar kita menjadi hidup lebih baik, artinya kita harus tahu bersuci dengan cara yang tepat, cara yang baik. Apa kira-kira bersuci dengan cara yang baik, yang tepat? Nah, ini menggunakan air. Kemudian ini, mari kita mengamati. Ya, ada siswa yang sedang mengambil air wudhu diawasi oleh
gurunya sedang dinilai. Kemudian gambar 22, ini masih praktek kelihatannya. Seorang siswa sedang mengambil air wudhu, yang lain pada ngantri. Terus yang ketiga, gambar 23, ini siswa-siswi sedang beramai-ramai mengambil air wudhu. Gambar 24, ini sedang apa nih? Guru apa siswa? Guru. Guru sedang mempraktekkan tayamum. Ya, tayamum nih. Nah, yang pertama kita membahas dengan judul najis dan tata cara mensucikannya. Pengertian najis. Pernahkah kita menemukan informasi tentang istilah mukhaffafah, ya, mutawassithah dan mughalladhah? Dari mana? Guru, ustadz, orang tua, atau teman-teman sebaya. Ketiga istilah tersebut merupakan macam-macam najis, ya. Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Ini ketiga-tiganya istilah dalam macam-macam najis. Jadi ada najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Ya. Nah, yang harus kita sucikan, najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikan, itu najis, atau benda yang kotor di mata manusia. Jadi benda yang kita anggap jijik, yang kita anggap itu kotor, yaitu najis menurut bahasa. Contoh, air liur, jijik enggak? Jijik Pak, najis menurut bahasa. Kotoran kucing, jijik enggak? Jijik Pak, najis. Apalagi sesuatu yang keluar dari jalan depan, jijik enggak? Jijik Pak. Kecoa, jijik enggak? Jijik Pak. Nah, tapi itu dalam bahasa, dalam arti bahasa. Tapi contohnya kecoa tadi, kalau kita jijik bukan berarti najis. Itu ada pembahasan lain. Ya, ini contoh saja untuk menurut bahasa. Sedangkan menurut fikih, najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan, dihilangkan, dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Nah, itu najis menurut ilmu fikih, merupakan kotoran yang wajib untuk dihilangkan. Wajib nih, dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Tata caranya apa? Nah, sekarang kita membahas persamaan dan perbedaan antara kotor dan najis. Beda, kotor, najis ya najis. Apa perbedaannya? Sesuatu yang kotor nih dan menjijikan belum tentu dikategorikan sebagai najis. Kayak kecoa tadi tuh ya. Kalau kita pegang itu belum tentu najis ya. Kalau binatang itu berada di tempat yang bersih, contohnya. Tapi kalau dari selokan, nah itu najis. Jasadnya binatang tersebut. Jadi yang kotor dan menjijikan belum tentu dikategorikan sebagai najis. Ya. Contoh, pakaian yang penuh dengan keringat dipakai berulang kali tanpa dicuci. Jijik enggak? Jijik. Semakin lama keringat yang menempel di baju pakaian berubah menjadi hitam pekat, daki, ya, sehingga warna baju menjadi busam dan kehitaman. Menyengat baunya dan rasanya menjadi asin bagaikan garam. Meskipun jorok dan menjijikan, baju itu tetap suci. Ya, pakaiannya udah berkeringat, udah banyak dakinya. Jijik ya, ngedeketin juga kita nggak mau ya. Tapi itu bukan najis karena itu keringat manusia suci. Jijik tapi belum tentu najis.
Sekarang kita bandingkan dengan kotoran cicak di lantai yang telah mengering. Contohnya, bendanya sudah hilang, terbawa angin, dan yang ada tinggal bau yang tidak menyengat. Kesan jorok dan jijik sudah tidak ada lagi dari lantai yang terkena kotoran. Namun lantai itu tetap najis yang harus disucikan. Nah, ini barangnya udah nggak ada, ya baunya juga sudah ya hampir hilang lah karena kotoran cicakan itu ya inilah kecil ya, mungkin sekutil lah segitu sedikit. Nah udah barangnya kotoran cicaknya udah nggak ada, baunya juga udah hampir hilang, tapi tetap itu dihukumi najis dan harus disucikan, dibersihkan ya. Nah, tata cara membersihkan kotoran yang jorok berbeda dengan kotoran yang mengandung najis. Tadi itu antara keringat sama kotoran cicak beda. Tidak ada ketentuan hukum berapa kali harus dibasuh dengan sabun, dikucek-kucek misalnya, dan dibilas. Begitu pula air yang digunakan untuk bersuci kotoran tadi tidak harus suci dan mensucikan. Cukup dengan air yang suci, namun tidak mensucikan itu juga nggak apa-apa. Ya. Najis harus disucikan dengan tata cara yang telah diatur berdasarkan ketentuan ilmu fikih. Air yang digunakan juga tidak boleh yang suci, namun tidak mensucikan. Ya, tetapi harus bersifat mutlak, yang suci dan mensucikan. Tujuan membersihkan kotoran dan bersuci dari najis juga berbeda. Tujuannya nih, tujuan membersihkan tadi membersihkan kotoran dan bersuci dari najis juga berbeda. Membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian supaya menjadi bersih dan sehat. Bersuci dari najis bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima. Itu bedanya. Kalau membersihkan kotoran tujuannya supaya bajunya bersih, badan kita bersih, tempat kita bersih, itu tujuan membersihkan kotoran. Tapi kalau tujuan membersihkan najis, itu supaya ibadah yang kita lakukan diterima. Kenapa? Karena bersuci dari najis. Najisnya kita sucikan dulu supaya sholat kita ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat yang tidak akan diterima di sisi Allah. Jika pelakunya tidak dalam keadaan suci, tadi kalau tempatnya, pakaiannya itu tidak suci, maka ya pasti sholatnya tidak diterima menurut ilmu fikih. Namun tanpa menjadi tujuan, mensucikan najis dengan sendirinya juga akan mengantar pelakunya bersih dari kotoran dan berpola hidup sehat. Ya, dengan sendirinya kalau pakaian bersih, tempat suci, pakaian kita juga suci, itu kan dengan sendirinya hidup sehat itu akan berada di dalam tubuh kita. Kesimpulannya, mensucikan najis sudah pasti ya menyertakan perbuatan membersihkan kotoran. Ya, mensucikan najis pasti membersihkan kotoran. Tuh. Jadi kita kalau mensucikan najis ya, mensucikan kotoran cicak, kotoran binatang ya, dari lantai, dari baju kita misalnya, itu pasti membersihkan kotoran. Tapi kalau membersihkan kotoran ya, kayak keringat tadi, itu belum tentu termasuk bagian dari mensucikan najis. Paham ya? Intinya, simpulannya, mensucikan najis, membersihkan najis, menghilangkan najis, itu pasti bersihin kotoran. Tapi bersihin kotoran belum tentu bersihin najis. Itu simpulannya. Ya. Kita juga ingat perbedaan mendasar seperti kotoran yang menjijikan belum tentu najis. Tadi keringat belum tentu najis walaupun jijik.
namun najis sudah pasti kotor dan menjijikkan. Kotoran cicak, kotoran kucing, kotoran kambing misalnya, apalagi kotoran kita manusia, sudah tentu najis dan menjijikkan. Gak ada orang yang berani mengatakan bahwa kotoran itu enggak jijik. Coba pegang, berani nggak? Ya. Nah, itu adalah seputar dari najis dan tata cara mensucikannya. Sekarang dasar-dasar hukumnya. Seperti Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Tuh Allah juga menganjurkan, dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaiannya harus dicuci. Ya. Wa thiyabaka fatahhir. Sehari sekali diganti pakaiannya. Jangan udah 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu. Aduh, udah baunya nauzubillah. Udah 17 macam baunya itu. Dan di lain surat Allah berfirman pula bahwa antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Jadi Allah menganjurkan rumahku itu dibersihkan setiap saat. Maksudnya apa rumahku, kata Allah? Ya masjid, di sekeliling Ka'bah, orang yang mau tawaf, di Madinah, Masjid Madinah, masjid-masjid itu adalah rumahku, kata Allah. Bersihkan untuk orang yang tawaf di Masjidil Haram tuh, orang yang iktikaf, orang yang ruku, orang yang sujud. Kenapa dibersihkan? Dianjurkan untuk dibersihkan karena bersih itu adalah lambang dari keislaman kita, keimanan kita. Ya. Itu bersih. Kemudian baginda Rasul juga bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatan finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Nah, apa artinya? Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Karena Allah tidak suka perbuatan keji dan jaga keadaan yang tidak teratur. Tuh anjuran baginda Rasul. Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu bertamu, kalau datang ke rumah orang lain, saudara, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu. Kendaraannya diperbaiki, artinya untuk kendaraan menuju tempat saudara kamu. Dan pakaian kamu, pakaian yang baik. Ya, bukan bagus sih, cuma baik, sopan, ya. Jangan pakai kaos oblong, celana pendek, ya. Tiba-tiba datang ke rumah saudara, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka, lah, ini orang namu pakaiannya kayak mau ke ke laut misalnya. Ini orang mau namu pakaiannya kok kayak begitu. Sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia. Tuh. Menghargai orang, kalau bertamu pakaiannya yang benar, kendaraannya diparkirin yang benar, jangan asal ya. Karena Allah tidak suka perbuatan yang keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Allah juga nggak suka parkir kendaraan sembarangan misalnya, dan juga pakaian yang tidak rapih itu juga Allah nggak senang, ya.
Dan kita kalau sholat juga kita harus pakai pakaian yang baik, bagus, ya. Itu. Nah, lanjut. Pada bab yang pertama kita ingat-ingat kembali bahwa ayat Al-Quran memiliki kandungan tentang kecintaan Allah terhadap umat manusia yang selalu bersuci. Jadi kandungan ayat tersebut sudah mengandung bahwa Allah cinta terhadap orang-orang yang bersuci. Oleh karena kecintaan tersebut, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya untuk selalu bersuci. Seperti digambarkan dalam kandungan ayat-ayat dan hadis di atas. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. Tadi di atas kita sudah membahas tentang istilah najis itu ada 3. Ya. Pertama mukhaffafah, yang kedua mutawassithah, yang ketiga mughalladzah. Nah, ini kita bahas. Najis memiliki 3 kategori dan masing-masing memiliki tata cara berbeda untuk mensucikannya. Yang pertama, najis mukhaffafah adalah najis yang diringankan seperti air kencingnya anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan belum berusia 2 tahun atau lebih. Ya. Jadi air kencingnya anak laki-laki dan perempuan yang selama 2 tahun itu hanya meminum air susu ibu, ya, ASI, kalau ya ngompol misalnya kita gendong, itu nggak najis. Atau 2 tahun lebih lah, lebih berapa. Nah, kalau laki-laki, bayi laki-laki dan perempuan yang 2 tahun atau lebih itu kencing di badan kita, di tempat sejadah kita, itu belum najis. Kalau belum dijejelin makanan lain. Tapi sulit untuk sekarang. Anak baru 3 bulan aja, ya, udah minum susu formula, susu kaleng tuh, susu pakai dot tuh, itu udah termasuk tidak murni. Kalau dia kencing itu sudah najis. Apalagi dijejelin nasi, dijejelin pisang, dijejelin bubur, dijejelin pizza, ya, kelolodan. Najis kencingnya. Itu yang pertama. Najis mukhaffafah. Kalau anak itu, bayi itu 2 tahun atau lebih itu masih mengkonsumsi ASI, kemudian kencing di badan kita, di tempat sholat kita, di lantai kita, masih suci. Ya, tidak najis. Cukup dengan dibersihkan, dielap. Selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, najis mutawassithah. Merupakan najis yang berbeda di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladzah. Tengah-tengah nih najisnya, ya, sedang. Contoh, air kencing anak laki-laki dan perempuan yang hanya meminum air susu ibu dan telah berusia 2 tahun atau lebih. Itu mutawassithah, ya. 2 tahun atau lebih. Yang kedua, madhi. Madhi nih, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan, laki perempuan, itu pasti keluar madhi, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ya, dilihat, saya keluar nih, 1, berwarna kuning, ya, kuning-kuningan. Terus yang kedua, proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Tuh, awas, hati-hati. Jangan macam-macam. Ya, proses keluarnya madhi tersebut disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Mesti dibahas, ya. Yang ketiga, tanpa ada rasa kenikmatan. Yang madhi ini,
keluarnya tanpa ada rasa kenikmatan. Yang keempat, terjadi pada orang yang telah balik, laki-laki umur 15 tahun, ya, 15 tahun, yang perempuan kurang lebih 9 tahun lah, ya, yang sudah haid, itu balik. Yang kelima adalah lebih sering terjadi pada perempuan. Nah, perempuan coba perhatikan, coba ingat-ingat, pernahkah kamu mengeluarkan sesuatu cairan lendir yang satu berwarna kekuning-kuningan, proses keluarnya disertai dengan rasa syahwat atau bersama dengan melemahnya syahwat, ketiga tanpa ada rasa kenikmatan, yang keempat terjadi pada orang yang telah balik, ya. Nah, yang keenam terkadang keluarnya juga tanpa disadari. Tahu-tahu kayaknya ada yang tuh. Kamu pegang kekuning-kuningan enggak? Ya. Itu kalau seperti itu berarti madhi namanya. Itu yang kedua, B. Kemudian yang ketiga, C, air wadi. Nah, beda madhi dengan wadi beda. Yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warnanya putih, keruh dan kental, wadi. Yang kedua, keluar setelah buang air kecil. Yang ketiga, kecapean, ya, capek. Yang keempat, dialami oleh orang yang sudah atau belum balik. Tuh, ini wadi. Warnanya putih, keruh dan kental, keluar setelah buang air kecil, dalam keadaan capek, ya, atau setelah mengangkat barang-barang berat. Yang keempat, balik atau belum, wadi itu dialami oleh seseorang, ya. Berarti kalian pernah mengalami, ya, yang belum atau yang sudah. D, yang keempat adalah bangkai binatang yang tidak melalui proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan fikih. Jadi binatang itu bangkai, entah kambing, sapi, kerbau, ya, tiba-tiba mati, ayam misalnya. Nah, itu namanya najis mutawassito, ya. Mutawassito. Terus yang E, darah baik yang mengalir maupun tidak, seperti darah dalam genangan dari banyaknya penyembelihan binatang kurban. Kan banyak tuh disembelih, darahnya pada ngucur. Atau darah hewan yang baru saja disembelih atau mati akibat kecelakaan, tabrak, berdarah, najis. Darahnya namanya najis mutawassito. Kemudian darah haid, darah nifas kita pegang, itu najis, ya. Jadi guru ulang dari awal bahwa air kencing anak laki-laki najis mutawassito, madhi mutawassito, air wadhi mutawassito, bangkai mutawassito, darah najis mutawassito. Yang keenam, F adalah muntah dalam jumlah yang agak banyak. Kalau sedikit enggak, yang agak banyak. Yang namanya muntah itu kan dari perut, keluar, ya, habis makan sate keluar, habis makan mie keluar, habis makan pizza keluar, habis makan bubur keluar, habis makan tempe tahu juga keluar. Itu najis, ya. Kawan kamu di sebelah misalnya tiba-tiba wah muncrat, ya Allah, najis, ya. Harus dicuci pakaiannya, kamu juga harus mandi, ya. Ya, maksudnya bersihin yang sisa-sisa muntah tadi. Kemudian selanjutnya G adalah segala bentuk minuman keras yang memabukkan. Nih, minuman keras menempel, terpercik di pakaian kamu, pakaiannya najis. Di tubuh kamu najis. Minuman keras. Kenanya aja najis, apalagi sampai diminum. Najis, barang najis diminum.
Itu sama halnya kalau barang najis itu air kencing. Ya, kamu mau minum air kencing, ya, itu sama halnya minuman air keras, najis hukumnya. Apalagi sampai masuk ke dalam kerongkongan kamu, kemudian sampai masuk ke dalam perut kamu, itu barang najis. Selanjutnya, air luka, air cuka atau air luka atau air bisul yang telah berubah salah satu dari ketiga sifatnya, warna, rasa, dan bau. Ya, luka itu kan kadang ada cairannya tuh, cairan putih itu, air luka itu ya najis. Atau air bisul, kamu nekat ya, sini saya pencet bisulnya biar keluar, biar meletus, kamu pegang, Bismillahirrahmanirrahim, tus. Nah itu najis ya, air bisul. Yang terakhir, nanah yang bercampur maupun tidak bercampur dengan darah tadi semacam bisul itu. Ya, itu adalah najis mutawassito. Ya. Sudah. Sekarang kita beralih ke najis mughalladhah. Apa sih Pak najis mughalladhah? Adalah najis yang paling berat. Seperti ya, ancol, kemudian baby. Nah, itu najis mughalladhah, kita pegang. Najis mughalladhah, apalagi kita pelihara, naudzubillah, piara anjing, piara baby, ya. Jangan. Sholat kita tidak diterima. Kenapa? Ya karena sehari-hari kita najis. Termasuk najis air liur kedua binatang tersebut. Air liurnya. Kemudian sperma keduanya udah pasti. Dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya juga najis. Contohnya ancol tadi, ya, menikah atau kawin sama ayam misalnya, kawin sama kambing misalnya, itu anak yang hasil dari perkawinan anjing dengan dengan hewan suci, kambing atau ayam, itu najis anaknya, persilangan. Ya, dah itu najis mughalladhah pasti cuma ada dua, anjing dan babi. Ya, ada dua. Yang keempat, pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. Nah, ketiga macam najis dari segi sifatnya dikategorikan lagi menjadi dua. Ya, najis mukhaffafah, mutawassito, mughalladhah itu terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Nah, apa najis ainiyah? Najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Ini ainiyah, masih kelihatan mata, ya. Najisnya, gelondongannya masih kelihatan. Apa itu? Ya, itu masih kelihatan. Pasti deketin, tai sapi. Tai sapi apa tai orang ya? Dilihat lagi, sapi. Pasti jauhin, tai orang. Pasti pegang, tuh kan bener tai orang. Nah, itu kelihatan najisnya. Najis yang masih dapat dilihat oleh mata, dirasakan oleh tangan kita, ya. Ada warnanya, ada rasanya, maksudnya ada baunya, kelihatan. Itu namanya najis ainiyah, kelihatan najisnya oleh mata kita. Kotoran cicak yang menempel kelihatan. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini kebalikannya, ya, udah hilang, nggak kelihatan tuh, ya, warna, rasa, dan baunya karena salah satu sebab tertentu, misalnya seperti udah dalam keadaan kering dan hilang, tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan fikih. Jadi kalau kesimpulannya, najis ainiyah masih kelihatan, najis hukmiyah sudah nggak kelihatan. Ya. Nah,
Yang kelima adalah najis ditinjau dari hukumnya. Dari hukumnya. Nah, sebentar lagi selesai. Nah, najis dari segi hukum penyuciannya dibedakan menjadi dua. Nah, sekarang dari hukum dari penyuciannya itu najis dibagi menjadi dua. Yang pertama najis yang tidak ma'fu dan hadis yang ma'fu, najis yang ma'fu. Najis yang tidak ma'fu dan najis yang ma'fu, artinya najis yang tidak ma'fu itu nggak diampunin, nggak dimaklumi lah. Tapi kalau najis yang ma'fu itu dimaklumi, diampuni. Seperti najis yang tidak ma'fu artinya najis yang berasal dari kategori mukhaffafah tadi. Ada berapa itu najis mukhaffafah itu tidak diampuni, tidak dimaklumi. Ya. Atau najis mughalladhah dan ainiyah atau hukmiyah. Jadi najis mukhaffafah najis yang berasal dari kategori mukhaffafah, mutawassithah atau mughalladhah dan ainiyah atau hukmiyah. Hadis ini tidak akan suci kecuali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, itu najis yang tidak ma'fu. Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah itu tidak ma'fu. Harus dibersihkan. Ya. Nah, hadis ini tidak akan suci, najis ini tidak akan suci kecuali telah disucikan. Mari kita kembali bentuk-bentuk hadis yang dima'fu. Ya. Hadis itu hadas, najis ya. Yang pertama adalah najis yang tidak dilihat oleh penglihatan mata normal seperti darah atau percikan air kencing yang sangat sedikit. Nah, dikit nih, darahnya percikannya dikit, nggak kelihatan kan? Kemudian air kencingnya juga sedikit percikannya, itu hadis yang dima'fu atau najis yang dima'fu. Ya. Nah, kemudian yang kedua darah jerawat, bintik-bintik, darah kepinding, bisul, ada kudis, ya, darah kudis atau kurap dan nanah itu dima'fu, diampuni. Kalau keluar sedikit maka diampuni. Nggak apa-apa deh. Setelah kita sholat tiba-tiba ada darah, pasti lihat biar dari bisul, nggak apa-apa. Ya, sholatnya nggak usah diulang. Pas habis sholat di pipi ada darah, darah jerawat, nggak apa-apa, dima'fu. Yang ketiga, darah dari binatang yang tidak mengalir, darahnya seperti kutu. Itu manusia, kutu babi, ya, nyamuk, lalat, dan seterusnya. Ya, itu ada darah, kita nggak perlu mengulang sholat. Najis sih, tapi dima'fu lah. Kemudian yang keempat, air kencing kelelawar dan kencing manusia yang keluar secara terus menerus. Ada kan manusia, ada kan orang yang habis wudhu, ya, seret kencing. Itu dima'fu, ya, tidak apa-apa. Tetap sholatnya sah. Yang kelima, darah istihadah yang keluar secara terus-menerus. Darah haid, tapi bukan darah haid, darah yang keluar terus-menerus itu istihadah. Ya, darah istihadah terus itu sholat tetap karena dima'fu, ya. Yang keenam, najis yang menempel di bekas batu atau benda-benda sejenis yang pernah digunakan untuk istinja. Namun kedudukan ma'fu hanya berlaku bagi orang yang beristinja, bukan orang lain. Maksudnya istinjanya pakai batu, nggak ada air ya. Itu najis yang menempel itu dima'fu bagi yang mengerjakan bersuci dengan menggunakan batu, bukan orang lain. Yang ketujuh, najis yang keberadaannya sukar dihindari seperti di jalan raya yang diyakini kenajisannya ada tikus, ya, udah gepeng misalnya. Ada sampah yang di dalamnya ada najis-najis macam-macam. Itu dima'fu. Yang ketujuh, yang kedelapan, bangkai ulat yang terdapat dalam buah-buahan. Ya, kalau kita makan jambu tuh, ada ulatnya. Buang, jangan
ada ulatnya. Apapun ulatnya di dalam buah-buahan itu ya kita buang. Kecuali kita makan lahap saking laparnya pengennya makan apel krauk-krauk, jambu krauk-krauk, mangga krauk-krauk. Pasti lihat deh, kok ada bekas jalannya ulat. Ya jangan-jangan di dalamnya udah masuk, don't dimafu, nggak apa-apa ya. Yang ke-9 adalah alkohol yang terdapat dalam buah-buahan. Alkohol yang digunakan dalam obat-obatan dan berbagai jenis pengharum itu mafu. Alkohol dalam pengharum, alkohol dalam obat-obatan itu nggak apa-apa. Kita sholat aja. Najis sih tapi dimafu ya, diampuni. Yang 10 adalah kotoran burung yang berada di tanah lapang-lapang ya. Di lapangan ada kotoran burung ya. Kecuali kotoran manusia ya harus diambil itu mah. Kotoran burung, kemudian kita gelar sejadah sholat. Tiba-tiba kayaknya di bawah ada yang gerinjal. Pas dibuka ada kotoran burung. Itu boleh, tetap sholatnya sah ya. Sholatnya sah. Nah, dikit lagi, tata cara bersuci dari najis dengan air ya. Kategorinya najis mukhaffafah, najis ringan. Dibersihkan lebih dulu sifatnya, artinya airnya dilap dulu atau kotorannya dilap dulu sehingga warna, bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan ya. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dibersihkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Ya, jadi tinggal dibersihkan aja. Cerak. Najis itu sudah dibersihkan, selesai, dibersihkan. Cerak. Tubuh itu najisnya bersih, cuci. Air yang dibersihkan tidak disyaratkan hingga mengalir, enggak. Tinggal dibersihkan saja. Cerak. Dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Dihapus. Najis mukhaffafah hukmiyah. Nah, tadi ainiyah ya, kelihatan, masih ada kelihatan kotoran kucingnya atau kotoran BAB-nya atau anak yang belum makan apa-apa. Tuh. Terus najis mukhaffafah hukmiyah, nggak kelihatan. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dahulu untuk memastikan pembersihan airnya. Setelah dihapus, dilap bersih, kita lingkari dulu pakai spidol pakai kapur atau apa ya. Kemudian kita bersihkan. Yang kedua, air yang suci dan mensucikan dibersihkan ke tempat atau benda yang terkena najis tadi. Ceret. Ya, air yang dibersihkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terlingkari. Yang ketiga, air yang dibersihkan tidak disyaratkan sehingga mengalir, enggak. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Itu najis mukhaffafah. Cara mensucikannya dengan air. Mutawasito sekarang. Yang pertama, dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang disiramkan disyaratkan mengalir. Nih, kalau mutawasito airnya harus mengalir, disiram, bukan dibersihkan lagi, disiram. Tadi bersihkan kotorannya, nggak kelihatan bendanya, disiram. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain, dilap. Setelah disiram baru dilap. Itu najis mutawasito. Nah, itu yang ainiyah tadi ya, ainiyah. Sekarang yang hukmiyah. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pembersihan air secara tepat. Kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan disiram hingga mengalir ke tempat rata, ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Kita siram. Yang ketiga, dikeringkan dengan air atau benda, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sekarang mughaladzah. Najis mughaladzah ini ya. Yang pertama, dibersihkan lebih dulu sifatnya, sama ya, seperti yang lainnya sehingga warna, bau dan rasanya rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak
7 kali. 7 kali. Dan salah satu dari antara 7 kali itu dicampur dengan debu. Kemudian yang ketiga, cara pertama, nah ada 3 cara lagi untuk ainiyah. Air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Ada najis nih ya, dan najis airnya sudah kita campur dengan debu dulu nih, kemudian kita siram, ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya. Itu yang pertama, debunya dimasukkan ke air, kita siram. Yang kedua, cara yang kedua, debu kita kasih debu dulu, tuh kasir dulu, selesai, baru kita siram. Cara yang ketiga, menyiramkan di tempat, ya, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya bercampur keduanya. Kita siram dulu, kita kasih debu, baru kita siram lagi, kita gosok-gosok. Ya. Itu yang ainiyah. Nah, yang ainiyah. Sekarang yang hukmiyah, najis mughaladzah hukmiyah. Yang pertama, berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. Yang kedua, cara yang sama dengan proses penyucian najis mughaladzah hukmiyah. Ya. Sudah untuk pelajaran fikih. Sekarang kita beralih ke pelajaran bahasa Arab, ya. Sudah. Ya, baik, anak-anakku sekalian, untuk bahasa Arab kelas 7 ini, ya. Nah, halaman 12, ya, halaman 12. Nomor 1, ikhtar as-sahih, pilih yang benar, ima bainal qausain, ya. Yang pertama, titik-titik, alhamdulillah bikhair. Pilih, assalamualaikum, kaifahaluk, ilaliko. Yang kedua, subahal khair, isinya apa? Subahan nur, sa'idun mubarak, sa'idatun mubarakah. Yang ketiga, sa'idun, yang keempat, man anta, siapa kamu? Titik, ana tilmid, pelajar, ismi Mahmud, nama saya Mahmud, ana bi khairin, alhamdulillah saya baik, alhamdulillah. Yang kelima, titik-titik, afwan, ahlan, ya, selamat datang, ilaliko, sampai ketemu, alhamdulillah, syukron, terima kasih. Mana yang tepat? Yang keenam, ma'assalamah, titik-titik, ma'assalamah, ilaliko, ma'assalamah, sampai ketemu, sampai ketemu, ya. Jadi selamat, sa'idun mubarak, ma'assalamah, sobahan nur, ma'assalamah, mana yang pas ya. Itu ada di atas semua ya, ada di atas nanti pelajaran kemarin-kemarin. Yang ketujuh, assalamualaikum, jawabannya pasti benar itu mah. 8, masa'al khair, pasti benar. 9, ahlan bik, apa nih titik ahlan bik, pasti tahu. 10, kaifahaluk, ya, pasti tahu nih. 10. 11, lailatuka sa'idah, ya, masa nur, sa'idun mubarak, sa'idun mubarakah, ya. Itu namanya, ada titik-titik yang nomor 11 nih jawabannya. Titik-titik, ana min Surabaya, ya, pasti tahu. Syukron, 13, tahu. 14, ahlan wa sahlan, tahu. 15, ilaliko, 15, naharuka sa'idun, masa'an nur, sa'idun mubarak, sa'idatun mubarakah. 17, titik-titik, sobahan nur, apa sobahal khair, masa'al khair, naharuka sa'id. 18, mas muka, siapa namamu? Ana Azam, ismi tilmid. Ini laki-laki ini ya, hati-hati. Mas muka, laki-laki. 19, ana tilmidun, titik-titik. Kaifahaluk, min aina anta, min anta, mas muka. Saya pelajar, laki-laki ya. 20, sa'idatun mubarakah. Titik, sa'idatun mubarakah, subahan nur, naharuka sa'idah, lailatuka sa'idah, perempuan ya, artinya lafadznya lafadz perempuan. 21, waalaikumsalam, beritahu. 22, ismi Faruk, tahu, laki-laki. 23, min aina anta, dari mana kamu, tinggal pilih. 24, titik-titik, masa an-nur, ya, titik-titiknya apa, masal khair, apa nahruka sa'id, atau lailatuka sa'idah. Dah, itu aja.
Nomor 1 sampai nomor 24. Ya, 12 sampai 13 halaman. Itu bahasa Arab. Ya. Tinggal kamu tulis dan kamu isi untuk bahasa Arab. Kemudian untuk pelajaran tahfidz, nanti di link absen akan Pak Guru bagikan. Kamu tinggal melihat videonya, YouTube video tahfidz yang kalau kamu baca dengan lagu itu lebih baik, lebih bagus, ya. Nah, ini banyak dari kamu yang makhorijul hurufnya kurang tepat. Panjang pendeknya, cara mengucapkannya, ya, itu mayoritas belum tepat untuk makhorijul hurufnya. Belajar lagi, ngaji lagi, itu masih mending lah daripada yang sama sekali nggak setor tahfidz. Ya. Ini tahfidz jarang yang setor ini. Ya, untuk hari ini, karena ini adalah ketentuan dari sekolah bahwa barang siapa yang tidak mengikuti kegiatan PJJ, maka PTS nanti penilaian tengah semester tidak bisa akan mengikuti. Tugasnya disetor, ya, tugasnya dilihat oleh sekolah. Yang nggak mengerjakan tugas, PTS-nya tidak akan diikuti. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Pak Guru ingatkan jangan lupa absen, kemudian kerjakan tugas, upload tugas, yang terakhir antarkan tugas. Paham semua? Marilah kita sama-sama membaca hamdalah pertanda bahwa PJJ ini pada pagi hari ini kita anggap selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.